itu bangunkanlah gedung yang DPR mau. Dan nantinya setelah saya meninggal ada ahli waris 3 orang. Nah, ahli waris 3 orang meninggal dunia, kalau seandainya yang 3 yang meninggal nanti sewanya nanti ke depannya setelah 20 tahun ke depan, karena untuk membangun ini butuh menghabiskan sewa 20 tahun, kurang 175 juta setahun kali 20 tahun. Jadi setelah 20 tahun ke depan ternyata yang ibu melewati sinyal ini meninggal dunia, ada ahli warisnya 3 orang. Nah, kalau ahli warisnya 3 orang juga meninggal dunia, nanti sewa ini dibayarkan ke Yayasan Muhammadiyah. Dan pengelola wakafnya ditunjuk ke Presiden Medan. Jadi Dr. Medan bisa selama di sini dan tidak boleh pindah sewakan. Artinya, jadi ibu ini sebetulnya mau ngasih aja. Jadi sewa tidak sewa gitu. Tahun 20 tahun ke depan nilai 175 juta ya kan. Mungkin seharga 17.500.000 hari ini kan. Tetapi dia pengen sesuatu peninggalan dia karena dia banyak maunya anak. Hitungan dia itu betul-betul bermanfaat untuk ekonomi dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Itu poinnya yang disampaikan. Kemudian dengan kantor ini bangunannya luasnya 420, di atas tanah 686 meter. Jadi luas bangunan 420 atas tanah atas. Uniknya bangunan ini memang seperti itu seperti disampaikan tadi, kami pengen kalau Allah takdirkan kami membangun gedung, kami akan membangun masjid. Tapi karena depan sudah ada masjid, jadi atas arahan dari Dewan Pengawas Syariah, bangun aja lah musola. Jadi mungkin siapapun boleh sholat di sini, karena kami lihat kalau orang tua kita dari Kamang kan di depan dapat kamar. Kalau harus sholat di masjid depan harusnya pulang jalan dan harus naik tangga, karena di masjid depan kan lantai 2. Ini kan bisa jalan ke sini, kita bikin musola yang representatif. Poinnya bagi pekerja Medan itu, selama ini kalau di sini kan setiap hujan banjir, pasti banjir. Walaupun sampai semata kaki tapi pasti banjir. Nah, dengan gedung ini sudah nyaman dan insya Allah tidak banjir karena tinggi gedung ini dari jalan itu 90 mungkin 1 meter. Jadi kita berharap itu. Yang kedua tentu dengan gedung baru ini semangat dan kerja dari teman-teman karyawan itu bisa. Karena kita bekerja di gedung lama kita bisa berprestasi ya. Gedung baru kita bisa. Bagi kami gedung bukan suatu persoalan sebetulnya, cuma karena ini BUMD Kota Bukit Tinggi, tentu kita ingin perlihatkan juga masa BUMD gedungnya gedung tua. Ya. Kita mau punya gedung yang representatif dengan biaya sendiri. Dan ini kita bangun dengan kontraktor, tetapi ide-ide semuanya kita ide. Jadi memang dalam tahapan pembangunan ada beberapa yang kami ganti, tadinya nggak ada taman. Jadi kami pikir karena ini bangsa dia akan kita ingin membedakan antara laki-laki dan perempuan buang Islam. Jadi laki-laki nanti di belakang sebelah kanan, yang perempuan di sini. Kita juga siapkan lasnya. Jadi memang konsep gedung ini konsep Gen Z lah. Yeah. Karena kita melihat beberapa gedung-gedung terbaru kalau di Jawa saya lihat di gedung itu ada ruang bermain, ada ruang olahraga, ada hiburan. Yeah. Artinya kita tidak hanya bekerja menguras pikiran, tetapi tidak ada sarana untuk melepas penat. Jadi hari ini kita siapkan betul. Nanti di atas ada ruang fitness juga. Bahkan kita siapkan ruang karaoke. Dan ada fitness mandi untuk air panas. Kita siapkan. Jadi teman-teman yang habis fitness silakan mandi ada air panas. Pindah hauluan sekarang. Untuk fasilitas itu Bang, itu hari apa aja bisa dinikmati tuh? Kalau ruang fitness, insya Allah nanti karena ini kita belum beli karena memang gedung belum sempurna tapi kami akan siapkan segera. Dan dipakai bagi karyawan selepas kerja. Kalau boleh tahu itu ruangan untuk fitness, terusnya karaoke dan coffee shop itu bisa dipergunakan untuk umum atau hanya untuk nasabah? Itu untuk karyawan. Untuk karyawan. Kita siapkan untuk karyawan, jadi agar karyawan ini dia tidak mencari tempat lagi untuk olahraga. Karena kami kerja rata-rata hampir 12 jam sehari. Karena rata-rata
walaupun jam kerja itu cuma 8 jam, cuma karena kesibukan kami mau pekerjaan hari ini harus tuntas hari ini, kami nggak mau mengundurkan besok. Jadi itulah mungkin seperti yang sampaikan oleh JK tadi, ya DPR yang bertumbuh cukup baik ya di Sumatera Barat ini, yang lumayan tinggi pertumbuhannya kadang-kadang. Karena apa? Sebetulnya kami kelebihan jam kerja, tetapi itu kita bayar nanti dalam bentuk insentif sudah Bagus ya. Nah, jadi memang ketika orang pulang jam 6 dan 5 kami masih di kantor. Iya. Itu semangatnya seperti itu. Dan kelebihannya kadang-kadang punya karyawan muda-muda, rata-rata di bawah 30 tahun. Jadi energi Iya, benar. dan jarang sakit. Fresh. Jarang sakit. Jadi fresh ya Pak ya. Depres dan fisiknya kuat. Iya. Itu Pak, untuk program baru ada Pak seiring dengan gedung baru? Kita sebetulnya sedang berproses untuk QR code itu di OJK, cuma lagi menyiapkan persyaratan-persyaratan yang masih kurang. Jadi seluruh nasabah pekerja gadang nanti itu bisa berbelanja di merchant atau di warung-warung yang nasabah pekerja gadang juga dengan QR code atau QRIS. Mau pakai kiris. Jadi nanti terdapat rekening yang di pekerja gadang, terkredit rekening merchant atau warung itu di pekerja gadang. Jadi sama internet lah. Paling tidak kita sudah mulai adaptif terhadap perubahan digitalisasi. Dan sekarang kan semuanya digital. Mungkin 5 tahun ke depan kita akan jarang ketemu uang tunai ya. Iya. Karena orang semuanya main QRIS. Iya. Betul. Kemudian kami tentu terima kasih juga kepada rekan-rekan media, karena dengan rekan-rekan media minimal bikin berita, orang jadi kenal. Dan kadang-kadang ini BUMD Kota Bukit Tinggi, bukan kami yang punya sebetulnya. Ini kami hanya diamanahkan sebagai pengelola, pemiliknya pemegang saham, dan terutama karena saham mayoritas itu di pemerintah di atas 90%. Jadi memang ini adalah BUMD Kota sejak 2017. Oke, Yang udah. sampaikan Pak Ida. Sebelumnya